Ciao, saya Kenanya Nadine. Saya Kirana. Kita akan menyampaikan info pekan ini. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Comes down to this: love God and love people. Oh, this is freedom. The keys to the kingdom. Knowing life will be found when love can be loud. 'Cause love is what it's all about. I tell myself to keep this up, that all God wants is just my love. No more complicated things, no more need to overthink. Gotta keep it real simple, keep it real simple. Bring everything right back to ground zero. 'Cause it all comes down to this: love God and love people. We're living in a world that keeps breaking, but if we Fellowship Dewasa Muda hari ini 16 Februari pukul 5 sore di gereja dengan acara tukar coklat seharga 10.000 dan disertai perjamuan kasih. Mengundang semua jemaat yang berusia 26 sampai 45 tahun untuk hadir. Mari mengadakan mesbah keluarga kembali. Mesbah keluarga bisa diadakan bersama keluarga sendiri atau dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pukul 9:30 di gereja. Ibadah Pondok Daud diadakan pada hari Kamis 20 Februari jam 6:30 malam di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu 23 Februari jam 8 pagi disertai dengan ibadah anak jam 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Fellowship Pelayan Tuhan diadakan pada hari Minggu 23 Februari pukul 5 sore di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Seluruh pelayan Tuhan yang tergabung di tim ibadah raya, tim praise and worship, dan komisi diwajibkan untuk hadir. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 diaktifkan kembali mulai bulan Februari dan akan dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Gereja akan mengadakan retret pada hari Jumat sampai Sabtu 27 sampai 28 Juni 2025. Terkait lokasi akan diinfokan kembali. Biaya untuk retret sebesar 200.000 per orang. Dan untuk meringankan Bapak Ibu Saudara, maka akan dibuat tabungan khusus retret secara terpisah dan akan dikumpulkan di masing-masing komisi.
Komisi Sekolah Minggu kepada Saudari Rosa, Komisi Youth pada Saudari Jesselyn, Komisi Dewasa Muda pada Ibu Nina, Komisi WBI pada Saudari Agustin, Komisi Kaum Pria pada Bapak Thomas Sukianto. Bagi yang tidak mengikuti ibadah komisi bisa mengumpulkan ke Ibu Atik. Gereja membuka pendaftaran dalam setiap bidang pelayanan yang ada. Bagi jemaat yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan bisa menghubungi masing-masing PIC. Pendoa dapat menghubungi Ibu Arum, Usher, Kolektan, Parkir dapat menghubungi Bapak Thomas Sugianto, pelayan musik dapat menghubungi Bapak Harjuna, pelayan singer dapat menghubungi Ibu Dina, tim multimedia dapat menghubungi Saudara Dika, kreatif ministry bisa menghubungi Saudari Cena. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Jumiarti pada tanggal 10 Februari, Ibu Rahel Heriani pada tanggal 14 Februari. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info yang dapat kami sampaikan. Tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kami undang dengan hormat kita bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Setelah hitungan ketiga kita baca kalimatnya ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Sekali lagi, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Sekali lagi biar yang lebih mantap, kayaknya pagi jadi agak suaranya agak tekanannya kurang ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan kita ajaib menunjukkan kasih setianya. Silakan duduk kembali. Anugerahnya dinyatakan kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Puji, sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segala
dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Bersama kita bangkit berdiri. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku
Yesus. Terima kasih, Kau yang terawal dan yang terakhir, pencipta segalanya. Layak Kau ditinggikan, layak Kau terima pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Yesus Tuhan, Kau mulia ajaib. Terima kasih, terima kasih, Engkau ajaib. Kau mulia, pencipta segalanya. Namarana lama-lama sikini, namarana lama-lama. Yesus, pujian hanya layak bagimu. Haleluya, kami sembah Kau. Anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lama-lama sikini, segala puji bagi-Mu. Hormat syukur bagi Allah yang hidup. Kami sembah, kami tinggikan Yesus Raja. Dialah Kau. Kami sembah Kau Yesus yang layak. Kami agungkan Kau selamanya, Raja di Raja. Hadirat-Mu yang kami rindu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai sekali lagi dengan segenap hati, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan bagi-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Hidup kami karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dengan segenap hati kami. Sebab Engkau kemenangan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya bagi kami. Berkaryalah, bertahtalah di atas pujian kami, supaya kami memuliakan Tuhan
dengan segenap hati dan mengalami arti kehadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih, kami siap memuji, menyembah, meninggikan Engkau lewat pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Sekali lagi amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan jangan lupa selain tepuk tangan kepada Tuhan, juga berikan senyuman kepada saudara kita di sebelah kiri kanan kita. Senyuman yang manis ya. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Allah yang besar, Dia yang layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Allah kita besar dan layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Kita aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpuji, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Dia perkasa, layak terima pujian. Menunjukkan kasih setia-Nya. Terima kasih. Haleluya. Terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita.
perkasa. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah. Yesus perkasa. Haleluya. Bapak Ibu percaya Yesus kita perkasa? Haleluya. Sebab firman-Nya menerangi langkah kita selamanya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Firman Tuhan yang menerangi langkah kita, perlindungannya, penyertaannya sempurna. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala tak berat. Dia bersama kita, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab kebenaran-Nya membebaskan kita. Terima kasih Yesus. Katakan bersama, kebenaran yang bebaskan. Kekuatan Tuhan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu karena setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab di dalam namanya ada pengharapan, di dalam kuasa-Nya kemenangan pasti terjadi. Ada pengharapan, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab dalam namanya ada pengharapan. Katakan bersama, dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorak-sorai haleluya, kemenangan pasti terjadi. Oh yes.
biar udah kembali. Puji Tuhan. Ada sukacita dalam pujian kita? Amin. Sebab Tuhan bertata di atas pujian. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk maju, kita berdoa bersama-sama. Nyanyi bersama. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Saudari Dinda akan berdoa untuk anak-anak. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini anak-anak-Mu akan bersekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati sekolah minggu mereka dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Kiranya apalah yang diajarkan bisa digunakan anak-anak untuk kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati orang tua mereka juga ya Tuhan, berkati dalam mendidik dan membimbing. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya. Selamat beribadah. Kita naikkan doa syafaat kita bersama, katakan: segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Hati kami Tuhan bersukacita pagi hari ini. Kami boleh menikmati Engkau dalam pujian penyembahan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau terus memuji dan menyembah Engkau. Karena kami tahu hanya pujian dan penyembahan yang kami persembahkan dengan tulus yang akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merindukan lawatan-Mu senantiasa. Terima kasih pagi hari ini. Oleh sebab itu kami persilakan sepenuhnya Engkau mengambil alih ibadah ini Tuhan. Supaya semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami kembali datang kepadamu. Kami mau berdiri bagi bangsa kami. Kami tahu bangsa ini ada karena Engkau. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat
sampai daerah. Berikan kepada mereka semua ini hati yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, supaya ke depan bangsa kami menjadi bangsa yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Demikian juga dengan kota kami Salatiga, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai BKGS sebagai kepanjangan tangan daripada gereja-Mu yang ada di Salatiga, supaya melalui BKGS ini dapat mempersatukan semua gereja-gereja yang ada di Salatiga, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah gereja-gereja ini boleh menjadi saluran berkat untuk memberkati kota Salatiga, sehingga kota Salatiga menjadi kota yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja Bethel Indonesia di mana tempat kami bernaung. Kami berdoa untuk pimpinan pusat sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah bahkan sampai ke seluruh dunia Tuhan. Seluruh muka bumi ini Tuhan pakai mereka supaya sungguh-sungguh melalui pelayanan hamba-hamba-Mu semakin banyak jiwa yang dibawa kepada Engkau. Bahkan kami merindu Tuhan supaya hari-hari ini melalui pelayanan hamba-hamba-Mu boleh terjadi satu kegerakan yang besar. Kami rindu Tuhan, oh Tuhan, pencurahan Roh Kudus yang lebih dan lebih lagi untuk melawat umat-umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Bahkan gereja-gereja yang lain juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Pakai semua para penginjil yang memberitakan Injil melalui sarana apapun juga, agar supaya melalui pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan banyak jiwa boleh dibawa kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini, di mana Tuhan percayakan kami untuk masih ada kesempatan untuk melayani Engkau. Kau pakai dari gembala sidang, seluruh staf penggembalaan, seluruh aktivis gereja yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan pakai dengan urapan yang baru. Pakai Tuhan supaya sungguh-sungguh melalui pelayanan setiap hamba-Mu dapat memberkati jemaat di tempat ini. Jemaat yang datang setiap minggu, bahkan hari Minggu pagi ini boleh kembali dengan sukacita yang besar daripada Tuhan. Terima kasih, bersyukur Bapa. Yang tidak bisa hadir, Tuhan lawat di tempat mereka masing-masing. Terima kasih, bersyukur kepadamu Tuhan. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai dengan urapan. Berikan isi hati-Mu Tuhan untuk disampaikan kepada setiap kami jemaat-Mu, supaya firman-Mu benar-benar menjadi jawaban bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita mengungkapkan perasaan kita, maka kita akan berkata kepada Tuhan, sejuta rasanya perasaanku kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hamba
mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Bersama kita dengan segenap hati katakan, Kau mengenal hatiku, benar Tuhan, hamba batinku, tanpa hadir-Mu bahwa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Bersama kita bangkit berdiri katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu sejuta rasa. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Hatiku milik-Mu seutuhnya.
Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau mengizinkan kami boleh terus datang menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami, seluruh keberadaan kami. Engkau tidak melihat apa yang kelihatan Tuhan, tapi Engkau melihat jauh sampai kedalaman hati setiap kami. Biarlah apa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus pagi hari ini kiranya boleh menyenangkan Engkau. Setiap pujian, setiap penyembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, biarlah sungguh itu boleh lahir dari hati kami yang mengasihi Engkau dan Engkau disenangkan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya kehadiran-Mu membawa sukacita, kehadiran-Mu membawa kekuatan baru, kehadiran-Mu menyembuhkan, memulihkan. Kehadiran-Mu Tuhan Yesus mendatangkan berkat bagi setiap kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti, kami menangkap pesan-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan setiap firman Tuhan. Dalam nama Yesus dengan syukur dan sukacita kami sambut setiap benih-benih firman Tuhan. Mari setiap kita yang siap untuk menyambut firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Yang bersukacita hari ini boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Doa saya kita semua tetap terus menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, minggu ini kita masih ada di minggu kedua. Ya, dengan tema bulan ini adalah tentang kemurahan dan penyembahan ya. Jadi kita akan tetap belajar yaitu tentang pujian dan penyembahan. Nah, saya langsung ajak saja kita buka pada firman Tuhan. Tolong dibuka PowerPoint saya. Kita akan mulai dengan membaca pokok firman Tuhan dalam pelajaran pada pagi hari ini. Ya, saya beri tema pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah penyembahan pola sorgawi yang terdapat dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan buat kita semua. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini ya, kita dapat melihat dalam kitab Wahyu ini mencatat sebuah gambaran ya yang menakjubkan tentang penyembahan ya, penyembahan kepada Tuhan ya di surga. Jadi kita dapat melihat para tua-tua yang adalah para malaikat, para pelayan Tuhan ya, tersungkur melemparkan mahkotanya ya, sambil terus mereka berseru siang dan malam menyembah Tuhan. Nah, gambaran daripada ayat ini bukan bicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan ya,
bukan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tetapi ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa penyembahan itu sifatnya kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Penyembahan itu sifatnya kekal. Nah, kalau kita baca lebih lanjut dalam firman Tuhan, saya mencatat 2 saja, tapi saya tidak bacakan ya. Kira-kira begini. Firman Tuhan katakan gini, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini ya, dunia ini kan fana. Jadi tidak kekal. Semua yang ada di dalam dunia, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 12 mencatat, semua unsur-unsur yang ada di dalam dunia ini, semua yang ada di dalam dunia ini, pada waktunya ketika hari Tuhan itu akan hancur, lenyap. Semuanya. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 juga mencatat bahwa nubuatan, bahasa roh, pengetahuan manusia semua akan lenyap. Yang tinggal yaitu kasih. Jadi firman Tuhan memberikan kepada kita bahwa semua yang ada di dalam dunia ini ya, itu tidak fana dan pasti pada waktunya akan lenyap. Nah, penyembahan kalau kita lihat, saya dapat menyimpulkan ini sesuatu yang karena kekal, jadi sudah dari awal sampai akhir, bahkan tidak kekal itu artinya tidak berkesudahan. Jadi saya percaya ya, kenapa salah satunya Tuhan kita diizinkan untuk tinggal di bumi ini, amin Bapak Saudara. Bumi ini adalah sebagai satu tempat di mana kita boleh melatih, ya, melatih hidup kita untuk nanti kita masuk di dalam alam kekekalan itu untuk terus-menerus menyembah Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk apa? Melatih hidup kita, hati kita, untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam kehidupan kekal bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, dari Wahyu 4 ini saya mencatat ini menjadi, saya mendapat pengertian gitu. Menjadi sebuah acuan penyembahan ya. Jadi sebuah prinsip gitu. Prinsip penyembahan yang tidak akan berubah. Ya, tidak akan usang, tidak akan kuno, tidak akan hilang, tidak akan berhenti. Ada terus selamanya. Memang kalau kita lihat di dunia kalau bicara soal musik ya, ya karena memang musik juga sebetulnya adalah bagian ya, nyanyian, musik, segala hal yang saya sebutkan itu adalah menjadi bagian ekspresi daripada penyembahan kita. Tapi perhatikan, dunia ini selalu berubah. Betul? Betul atau betul? Ya, jenis musik begitu banyak. Ada dangdut, apalagi lah rock dan segala macam kalau bicara tentang kategori ya, genre musik. Berubah selalu, seiring waktu berubah jenisnya, modelnya gitu. Kalau bahasa anak muda sekarang apa yang sedang hype, kalau berita itu yang viral, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Tapi dari Wahyu 4 saya mendapatkan bahwa bicara tentang penyembahan itu kekal ya. Artinya dia tidak akan berubah. Jadi prinsip-prinsip penyembahan itu kekal. Gaya musik boleh beda, semuanya boleh beda, cara nyanyi. Tetapi prinsip penyembahan itu tidak berubah. Sebab itu kita ada di sini, di bumi ini, sementara ini, yang sementara. Kita diberi kesempatan untuk apa? Melatih hidup kita, mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di sorga yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Penyembahan adalah panggilan kita. Dimulai dari sini di dunia yang sementara ini kita belajar menyembah Tuhan dengan tulus. Melatih diri kita sepanjang hidup kita. Siapa yang di sini gak suka menyembah Tuhan? Artinya kalau gak suka memuji menyembah Tuhan, tempatnya bukan karena nanti di surga. Nah dari Wahyu ini kita mendapat sebuah gambaran ya, bahwa yang kita lakukan di surga menyembah memuji Tuhan selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah saya ajak lanjut. Prinsip firman Tuhan apa yang dapat kita pelajari dalam penyembahan pola surgawi ini? Sebetulnya ini hal-hal yang pasti kita sudah sering dengar. Nah tapi saya ingin kita sekali lagi belajar, kita ingat ya. Ini adalah sebuah prinsip yang kekal, tidak akan berubah. Oleh sebab itu ada di surga. Enggak mungkin ada di surga kalau Tuhan tidak berkenan. Amin Bapak Ibu, saya ajak langsung saja kita lihat. Apa sih itu penyembahan pola surgawi? Kita akan belajar ya. Saya mencatat ada 3 saja dari apa yang sudah kita catat di dalam firman Tuhan tadi. Yang pertama adalah
Penyembahan itu adalah apa Bapak Ibu? Penyembahan itu adalah gaya hidup. Bahasa Jawanya lifestyle gitu ya. Gaya hidup. Mari kita lihat. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Ini menunjuk pada waktu yang tidak ada batasnya ya. Ya kalau di surga sebetulnya nggak ada namanya siang dan malam gitu loh. Hanya kita di dunia ini karena ada matahari, ada perputaran waktu dan segala macam. Tapi di surga dikatakan Tuhanlah yang menjadi penerangnya. Tapi ini untuk menggambarkan bagi kita untuk kita bisa mengerti bahwa di surga itu kekal terus menerus tidak ada hentinya siang dan malam. Nah, konteks pengertiannya adalah apa sih penyembahan itu? Dalam penyembahan ini berseru siang dan malam artinya bahwa penyembahan itu adalah menjadi sebuah gaya hidup setiap hari gitu loh. Nah saya catat deh biar saya tidak kemana-mana ya. Kemana? Coba lihat. Nah ini dia. Dalam konteks penyembahan Bapak Saudara, cara hidup seseorang artinya apa sih? Maksudnya penyembahan itu adalah gaya hidup ya. Dalam konteks penyembahan, yaitu cara hidup seseorang yang mencerminkan penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Mulai dari dia bangun tidur, ya, cuci muka, doa dan segala macam, lalu mempersiapkan segala sesuatunya yang bekerja, terus kerja, pulang ke rumah, terus gitu loh, setiap hari ketemu orang dimanapun ya. Tidak hanya melalui ritual atau ibadah formal, penyembahan yang sejati, yang benar, gaya hidup itu. Bukan hanya ibadah kita menyembah Tuhan di gereja atau dalam pertemuan-pertemuan rohani kita. Tetapi dikatakan apa? Melalui keputusan dan tindakan sehari-hari. Itu yang namanya disebut penyembahan adalah gaya hidup. Amin Bapak Ibu. Nah kita lihat, saya mencatat ada beberapa contoh untuk memudahkan kita. Kita lihat. Nah salah satu contoh adalah Daniel. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 10 ya. Mencatat demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita tahu kisah ini ya, ketika Daniel itu mengalami sebuah ancaman gitu ya, yang pasti itu berhubungan dengan kehidupannya ya. Meskipun ada ancaman hukuman mati, Daniel itu tetap setia, dia berdoa dan menyembah Tuhan ya. Ini 3 kali sehari, ini bicara tentang apa yang dia lakukan, menjadi hal yang biasa dia lakukan setiap hari ya. Ini menunjukkan bahwa penyembahan adalah penyembahan adalah seluruh kehidupan daripada Daniel. Dia sudah terbiasa begitu. Ada orang-orang, ya mungkin saya juga ya, saya tidak menutup diri tentang hal itu. Kadang-kadang kita begitu ya, ketika kita ada masalah baru kita datang sama Tuhan. Betul apa betul? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Berapa kali saya sampaikan, ya kan? Ada orang-orang yang begitu, waktu sulit dan susah baru datang sama Tuhan. Begitu dia diberkati dia lupa. Tapi Daniel ini mencatat 3 kali sehari, artinya sesuatu yang sudah dia sering lakukan. Jadi mau hidupnya aman, ada ancaman yang bisa membuat dia mengalami hukuman ini, dimakan oleh singa. Tapi itu tidak mengganggu dia. Dia mungkin bahasanya santai aja deh. Orang ya memang itu hari-hari dia. Dia mungkin juga saya katakan tidak langsung doa puasa dan segala macam. Karena apa? Karena memang itulah kehidupan dia sehari-hari. Penyembahan, ya, keintiman dengan Tuhan itu menjadi sebuah kehidupan yang dia rutin lakukan. Dan kita tahu ya, akhirnya Tuhan menolong Daniel. Amin Bapak Saudara. Penyembahan bukan bagian dari hidup kita, tapi seluruh hidup kita itu adalah penyembahan. Lanjut yang kedua, contoh yang kedua. Nah, dalam Mazmur 34 ayat 2 kita tahu ini siapa? Ya ini gambaran ya. Wajah aslinya tidak tahu seperti apa. Ini siapa? Raja Daud waktu masih muda. Ya, gambar ini menunjukkan dia
sedang main kecapi sambil mengembalakan beberapa domba yang dipercayakan oleh ayahnya. Alkitab mencatat dalam Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, ini juga mencerminkan komitmen Daud untuk menjadikan apa? Penyembahan itu sebagai gaya hidup pada segala waktu. Seperti yang saya katakan di awal. Mulai melek mata, haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Mungkin dia langsung bermazmur, bangun langsung catat. Setiap waktu. Tidak, oleh sebab itu bukan satu hal yang aneh menurut saya ya. Tuhan itu suka sama Daud. Bahkan firman Tuhan mencatat Daud adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Salah satunya karena dia adalah seorang yang dalam kehidupannya selalu senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, contoh selanjutnya dalam Alkitab. Kita tahu ya, ini Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16, 25 sampai 26 mencatat, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, saya ingat pas langsung saja gitu. Ingat lagunya siapa? Frankie, ingat ya? Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Selanjutnya juga waktu apa? Artinya dalam segala waktu, waktu senang, waktu susah, waktu diberkati, waktu mungkin dalam kekurangan, bersyukur, menyembah Tuhan, enggak boleh hilang dari dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dalam penjara mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Saya hanya bisa membayangkan. Tidak bisa membayangkan rasanya, hanya membayangkan kira-kira. Tetapi yang terjadi sebetulnya sesungguhnya dalam kehidupan mereka. Kita ketusuk jarum aja, keseleo aja. Aduh, saya punya kakak. Waktu dia dari Lampung mau ke Jakarta naik pesawat udah siap. Dari rumahnya Bapak Ibu Saudara, itu gak sengaja lihat ada air keseleo. Selek gitu. Dia rasa pertama gak apa-apa tuh. Gak apa-apa. Cuman mulai nyut-nyut. Wah, jadi mulai dari rumah sampai ke bandara itu dulu mulai nyut. Begitu mau masuk pesawat udah gak kuat, didorong pakai kursi roda. Begitu turun udah nyut-nyut dorong kursi roda. Waktu saya kemarin sempat diberi kesempatan untuk ke Jakarta, saya ke sana saya udah pikir, aduh saya pulang deh gak mau ngerepotin kamu. Gak apa-apa, tapi semangatnya luar biasa. Sampai kakinya bengkak, didorong-dorong kursi roda. Kasih minyak, kasih segala macam. Itu mungkin baru seminggu terakhir saya fotonya udah agak mendingan. Itu aja sebetulnya sengsara, tapi karena kakak saya memang pejuang yang tangguh gitu ya. Apa bilangnya tuh, ibu-ibu ras terkuat di dunia. Wah, walaupun kakinya bengkak, dikasih balsam, dililit, jalan mah tetap aja gitu. Walaupun didorong-dorong, iya dia bilang, wah ayo kemana lagi? Senang dia karena dia didorong, kita yang capek dorong, dia mah enak duduk Bapak Saudara. Sakitnya luar biasa sebetulnya, bayangin. Cuman bisa membayangkan, tapi sungguh apa yang dirasakan oleh mereka, wow jauh begitu. Sangat menyakitkan, disiksa, didera. Tetapi yang luar biasa, mereka menetapkan sebuah komitmen untuk tetap bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Kita tahu ya, akhirnya Tuhan menjawab mereka. Tindakan ini menunjukkan bahwa penyembahan mereka tidak tergantung pada apa? Pada situasi. Tapi ini merupakan respon yang alami dalam segala keadaan. Kenapa alami? Karena menjadi sebuah gaya hidup gitu. Kalau alami gini, saya jadi ingat gini Bapak Saudara. Nih, saya minum dulu ya, ini air putih. Puji Tuhan. Air putih ini, kalau saya tuang dikit aja lah sini. Keluarnya apa Bapak Saudara? Air putih juga ya. Kalau saya isi anggur, keluarnya anggur. Kalau saya isi Coca-Cola, keluarnya nggak mungkin Sprite, Coca-Cola. Jadi gitu. Gini, apa yang masuk dalam hidup kita nih lewat mata, lewat telinga, semua kalau masuknya tanda kutipnya sampah semua. Waktu tekanan datang dalam hidup kita,
waktu penderitaan Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, yang keluar apa Bapak Saudara? Sampah semua. Tapi kalau kita isi dengan firman Tuhan, yang keluar apa? Firman Tuhan. Sama, respon yang alami sekalipun dalam penderitaan, karena dia adalah isinya firman Tuhan, maka yang keluar adalah apa? Ucapan syukur, tetap memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjut ya, saya tidak lama-lama, cepat karena slide-nya ada 30. Saya cepatkan. Nah, siapa yang tahu ini? Generasi saya dan kalau yang sekarang anak-anak nggak tahu ya. Ini adalah Darlene Cech. Ya, dia adalah seorang hamba Tuhan, pencipta lagu yang begitu terkenal mendunia. Dia beribadah di gereja di Australia, Hillsong Church. Wah, dia betul-betul lagunya banyak menjadi berkat di seluruh dunia. Ya, diterjemahkan sangat. Yang paling terkenal ada apa lagunya? Shout to the Lord. Ya. Lagu itu, wah luar biasa ya kan. Nyanyi dan bersorak-laba. Ini ciptaannya dia gitu. Dia menulis sebuah buku dan dalam bukunya dia tulis begitu. Ya, extravagance worship. Penyembahan sejati terjadi bukan di atas panggung sini nih. Waktu lagi WL worship semuanya gitu, bukan. Dia bilang penyembahan sejati bukan terjadi di atas panggung. Tapi dalam apa? Keseharian kita. Waktu kita di rumah, mungkin ibu-ibu sedang masak, sedang mengasuh anak, sedang melakukan pekerjaan rumah, ngepel, nyapu, dan lain-lain. Di pekerjaan, di sekolah, studi. Nah, semua yang kita lakukan, saya mencatat firman Tuhan katakan gini, apapun juga yang kita lakukan, bahkan kita pikirkan gitu, kalau kita persembahkan untuk Tuhan, itu adalah penyembahan. Amin Bapak Saudara. Jadi penyembahan bukan di sini nih. Penyembahan sejati gitu ya. Bukan saya menyalahkan, oh ya udah kalau gitu saya tidak mau menyembah lagi di sini. Bukan. Tapi ini bukan hal yang utama. Tapi sesungguhnya penyembahan sejati itu adalah dalam keseharian kita, gaya hidup kita hari lepas hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah Oswald Chambers. Ya, siapa sih dia? Dia ini adalah seorang hamba Tuhan, pengajar, penulis buku. Yaitu di tahun abad ke-20, 1874 sampai 1917. Nah, dia mencatat demikian. Penyembahan yang benar, ya, perhatikan Saudara, penyembahan yang benar gitu. Berarti ada penyembahan yang tidak benar kan? Seperti Yohanes 4 ya katakan. Nah, penyembahan yang benar tidak akan berhenti di gereja nih di sini saja, tapi meluas dalam setiap aspek kehidupan kita seperti yang saya jelaskan tadi di awal, dari pekerjaan hingga hubungan pribadi. Ya, itu baru penyembahan yang benar. Berarti kalau cuma sampai di sini, artinya kita harus lebih meluaskan lagi. Ingat ini, penyembahan bukan hanya di gereja. Waktu kita nyanyi gitu, bukan Bapak Saudara. Tetapi harus penyembahan itu ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita lihat kesimpulan dari poin yang pertama. Ya. Jadi penyembahan adalah gaya hidup apa sih? Penyembahan kepada Tuhan sebagai gaya hidup berarti mengintegrasikan sikap menyembah dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari, setiap hari. Ini bukan hanya tentang aktivitas di gereja, tapi juga tentang bagaimana kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain. Amin, amin Bapak Ibu. Kita lanjut yang kedua. Haleluya. Nah, apa itu? Ya, pola surgawi, prinsip yang kita dapat dari Wahyu pasal 4 ini. Penyembahan itu adalah sikap hati. Penyembahan adalah sikap hati. Kita lihat ayat yang tadi, ayat kedua ya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu, saya nggak bacakan panjangnya, kira-kira maknanya apa sih? Tersungkur, saya kasih keterangan sepertinya. Nah ini ya, tindakan tersungkur itu mencerminkan sikap hati yang penuh kerendahan dan penghormatan kepada Tuhan. Nah, penyembahan sejati itu berakar dari sikap hati yang benar, yang kemudian diekspresikan melalui tindakan lahiriah. Ngerti Bapak Saudara ya? Jadi tersungkur itu adalah ekspresi sesungguhnya dari mana? Ya dari sikap hati ini. Jadi penyembahan yang sejati, yang sesuai dengan firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan dalam pola surgawi ini. Yang kedua adalah apa? Soal apa sih penyembahan itu? Soal
sikap hati. Penyembahan sejati dalam kekristenan bukan hanya tentang nyanyian atau gerakan tubuh, tetapi tentang sikap hati. Tuhan tidak melihat bentuk luar ibadah, melainkan isi hati seseorang dalam menyembahnya. Kita lihat contoh Alkitab, balik lagi, ketemu lagi sama si Daud, Raja Daud. Karena dia memang menjadi satu tokoh yang luar biasa. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi apa Bapak Saudara? Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan menetapkan untuk mencari seorang raja pengganti daripada Saul, dia memerintahkan Samuel ya untuk pergi kemana? Keluarga Isai. Dipanggil tuh anaknya satu. Tuhan cari sesuatu dari anak-anaknya Isai. Nomor 1 bukan. Nomor 2 Samuel bilang, wow ini pertama, wah ini dia nih keren, ganteng, gagah, tinggi. Bukan, terus semua gitu. Tuhan bilang ini nih, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Tapi Tuhan melihat hati. Sampai akhirnya dipanggillah Daud yang imut-imut ini. Yang dikata Alkitab mencatat mukanya kemerah-merahan gitu, gemesin gitu ya. Dari kakak-kakaknya begitu tinggi besar gagah gitu. Tuhan tidak menemukan. Tapi waktu Tuhan lihat Daud, nah ini dia. Urapi dia. Alkitab mencatat semenjak saat itu ketika Daud diurapi, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Tuhan cari sesuatu dalam diri kakak-kakaknya Daud, tapi tidak menemukan. Dan ketika dia melihat Daud, Tuhan menemukan sesuatu yang dicarinya dalam diri Daud. Apa itu Bapak Saudara? Hati ya. Tuhan itu Maha mengetahui. Bahkan dalam satu ayat firman Tuhan katakan ini, firman Tuhan itu sanggup ya membelah, memisahkan gitu loh, sum-sum dari tulang, roh dan jiwa, begitu luar biasa. Jadi manusia itu cuma ngelihat yang kelihatan, Samuel begitu. Tapi Tuhan lihat sampai kedalaman, jauh kedalaman hati, dan dia dapati Daud, seorang yang hatinya kita tahu setelah baca firman Tuhan, hatinya begitu mengasihi Tuhan, hatinya begitu terpaut kepada Tuhan, hatinya merindukan Tuhan, seorang yang cinta akan Tuhan, hatinya betul-betul murni tulus mencintai Tuhan, berkenan. Bahkan di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 mencatat, aku telah mendapat Daud, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala perintahku seumur hidupnya. Wow, luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kita lihat lebih lanjut. Ada satu waktu Tuhan Yesus mencatat, Alkitab mencatat dalam Matius 5 ayat 8, mencatat demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Nih coba tengok semua. Nanti minggu depan praktek. Lihat ya. Coba, tapi jangan terus-terusan, cuma intip-intip aja gitu loh. Bapak Ibu bisa bedain gak? Mana yang orang betul-betul dia sungguh menyembah dari hatinya atau cuma sekedar bibirnya? Sebetulnya tidak terlalu sulit, betul gak? Iya kan? Walaupun penampilan luar bisa menipu, betul nggak? Tapi Tuhan tahu, manusia nggak tahu, tapi Tuhan hadir. Dia tahu waktu kita ada di sini ya dalam konteks ibadah ya. Dia tahu apakah kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Dia dari hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan tahu mana yang sungguh-sungguh datang dengan hati yang fokus, hati yang haus mencari Tuhan, dan mana yang cuma sekedar manasin kursi doang, ya seneng, haleluya, cipika-cipiki, shalom, bla bla bla, pulang. Tuhan tahu, manusia nggak tahu.
Amin Bapak Ibu. Hari ini kok Pak Gembala khotbahnya serem ya gitu. Enggak Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan. Ini juga kepada saya. Amin. Mari kita perbaiki penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, Yesus mengkritik ini penyembahan yang hanya tampak luar tanpa keterlibatan hati yang sungguh-sungguh. Nah, kemudian lihat dalam Mazmur 51 ayat 17. Ini yang Tuhan senang. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat salah satu bagian dari apa yang saya sampaikan di minggu pertama tentang apa? Tentang apa? Tuhan itu benci sama orang yang sombong, yang congkak. Tapi apa? Dia berbelas kasih, dia berkemurahan kepada orang yang rendah hati. Tuhan paling senang setiap kali kita datang kepada Tuhan. Tinggalin deh semua pangkat kita, kekayaan kita. Datang sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Hati yang hancur, butuh Engkau. Hati, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini sebetulnya ungkapan daripada Daud. Waktu dia jatuh di dalam dosa dengan Batseba. Dia sadar ketika dia jatuh dalam dosa, hubungannya itu terputus sama Tuhan. Dia rasa sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya, khususnya dalam hatinya. Dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Semua boleh diambil, harta semua boleh. Tetapi roh hubungannya, hatinya yang gak beres ini. Dia bertobat sungguh-sungguh. Ketika dia bertobat sungguh-sungguh, hatinya dipulihkan. Hubungannya dipulihkan kembali. Maka penyembahannya berkenan kepada Tuhan. Tuhan lebih menghargai hati yang hancur dan rendah hati dalam penyembahan daripada sekedar ritual kosong. Amin Bapak Ibu. Lanjut ya. Siapa yang tahu ini? Pasti tahu ya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku, apa terusnya? Menyembahmu, Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Namanya Teresia Fasya. Saya juga baru tahu. Lihat orangnya, tapi namanya nggak hafal, nggak tahu. Dalam satu wawancara Kristen, ya, dia ini salah satu pemimpin pujian dari sebuah grup musik ya dari gereja sebetulnya, tapi namanya Symphony Worship ya. Dia salah satu pemimpin pujian leader ya dari beberapa gitu. Ya. Dia dulu kesaksiannya gini, waduh dulu saya itu tidak orang yang rendah diri gitu loh, tidak percaya diri gitu loh. Dia merasa tidak punya apa-apa dalam kehidupannya gitu loh. Dan dia cerita masa lalunya sering dibully lah, bikin jelek dan segala macam gitu. Tapi semenjak dia pengenal Tuhan, ya citra dirinya dipulihkan. Nah, dia diberkati Tuhan, ya oleh anugerah Tuhan, sehingga dia bisa salah satunya adalah terlibat dalam pelayanan pujian penyembahan. Nah, lewat apa yang dia alami dalam kehidupannya, ya banyak hal yang dia alami. Bagaimana ketika dia dibawa dalam lembah-lembah kelam, tapi juga Tuhan terus senantiasa mengangkat, menolong. Dia menarik sebuah kesimpulan lewat kehidupannya yang menyembah Tuhan, bahwa penyembahan sejati itu bukan soal suara yang bagus, ya. Prang pecah gelas, wow. Kalau penyanyi suara saya itu sampai bilang, saya dengerin sampai kucing langsung bulunya berdiri semua. Terus pencet tak, terus tombol gold button. Penyembahan sejati bukan soal suara yang bagus. Nah, dia dapat sesuatu. Tapi tentang apa? Tentang hati yang berserah. Amin Bapak Ibu Saudara. Hati yang berserah. Kita kan dapat kata kuncinya. Tuhan tuh demen, seneng sama orang yang datang tuh dengan kerendahan hati. Aduh saya ini gak bisa apa-apa Tuhan, saya butuh Engkau. Aduh Tuhan paling seneng. Tapi kalau kita datang dengan Tuhan, cengengesan gitu ya, sombong.
tak sentil. Terus satu lagi ada kayaknya. Nah, cepat sekali. Mundur. Tolong dimundurkan. Nah, siapa yang tahu ini? Namanya Nick Vujicic. Dia adalah seorang yang lahir tanpa tangan dan kaki. Kakinya cuma itu nggak kelihatan ya gitu. Tapi nggak normal lah gitu ya. Dia menjalani hidup walaupun gini kondisinya ini begitu terkenal. Walaupun dia hidupnya seperti ini, tapi dia katakan dia menjalani hidupnya dengan penuh sukacita dan selalu memuji Tuhan. Menunjukkan bahwa gini, penyembahan adalah sikap hati yang melampaui keterbatasan fisik. Dia adalah seorang motivator, penginjil, pemberita firman Tuhan juga. Banyak organisasi rohani dan segala macam ya yang dia bentuk, yang itu jadi berkat banyak di seluruh dunia. Dia menjadi motivator yang great motivator, begitu terkenal, memberkati banyak orang. Lihat tubuhnya seperti itu. Tapi dia bilang apa? Dia selalu bersukacita walaupun kondisinya seperti itu. Saya pernah lihat, cuman saya lupa tampilkan, lihat videonya. Karena dia nggak punya tangan, dia ada stick drum itu dilakban di pundaknya kiri kanan. Jadi kayak tangan gitu. Terus dia pukul-pukul drum gitu sambil ketawa-tawa. Saya ngelihatnya itu ketawa tapi miris dalam hati yang terharu gitu. Dia yang seperti begitu punya semangat yang kuat, bisa jadi berkat begitu luar biasa bagi banyak orang. Walaupun fisiknya terbatas, tapi tidak membatasi ucapan syukur dia, tidak membatasi penyembahan dia kepada Tuhan. Karena penyembahan itu bicara soal apa? Bukan soal fisik, Bapak Saudara. Penyembahan itu bicara apa? Hati yang tertuju dan mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Nah, saya ini dari saya sendiri. Jadi, saya dapat sesuatu bahwa gini, penyembahan itu waktu lalu saya pernah sampaikan dalam pertemuan pemimpin. Penyembahan itu seperti jalan tol. Nah, kalau yang ikut pasti masih ingat ya. Jalan tol itu disebut juga jalan apa? Bebas hambatan. Kenapa jalan tol dibuat dan orang memilih lewat jalan tol? Apa alasannya? Supaya yang pertama dia cepat sampai ke tujuan, betul nggak? Makanya jalan tol sebisa mungkin dibuat lurus. Kalau dia belok, orang ngapain, ya kan? Lurus yang pertama, ya kan? Gunung aja dibolongin kalau Cina gitu ya. Sawah dia dibikin lagi di atasnya. Laut gedung bertingkat dibolongin. Pokoknya dibuat selurus mungkin ya supaya tujuannya cepat sampai ke tujuan, betul nggak? Jalannya mulus, nggak mungkin jalan tol dibikin polisi tidur berapa banyak nih kayaknya. Jadi kalau jalan ada iklannya tuh ya, saya lihat wah tapi itu luar biasa. Nah itu respon tuh, begitu jalan mulus, lihat polisi tidurnya ada berapa puluh, dia sambil ketawa setelah musik, tapi yang nggak nyampe kan. Nah jalan tol dibuat begitu, nggak ada lobang, nggak ada polisi tidur, nggak ada pohon di jalan, karena ada apa? Ditaruh pohon di jalan, ada begal. Gitu. Dibuat lurus supaya cepat sampai ke apa Bapak Saudara? Tujuan. Jadi gini, saya dapatnya gini, makin lurus, makin bersih hati kita akan cepat sampai ke tujuan. Betul gak? Iya, coba kalau hati kita ini penuh dengan segala hal-hal yang najis, hal yang gak beres, kepahitan, apalagi omelan, jengkelan, datang sama Tuhan. Susah rasanya ngerasain hadirat Tuhan. Saya kasih ilustrasi 2 orang gitu ya, waktu itu saya sampaikan. Ada 2 orang nih menyembah, ya konteks di gereja. Yang satu tuh bisa beleleran, air mata, air telinga, air hidung, air mulut gitu. Waduh dia sampai begitu nangis, dia angkat tangan, begitu luar biasa. Tapi yang sebelah, kita bisa lihat mana yang ngalami jamahan Tuhan. Yang sebelah yang airnya meleler-leler. Itu kan ekspresi. Jadi gini, sebetulnya hatinya gitu loh. Hatinya siap. Itu bicara soal hati gitu loh. Hatinya betul-betul beres di hadapan Tuhan.
Dia betul-betul bawa hatinya sama Tuhan. Sehingga dia dengan mudah ngalami jemahan Tuhan. Dibanding orang yang tidak betul-betul mempersiapkan hatinya sungguh-sungguh. Jadi mari buat hati kita seperti jalan tol untuk Tuhan. Amin Bapak Saudara. Kalau kita buat hati kita itu seperti jalan tol. Lurus, bersih. Nggak ada hal-hal yang mengganggu. Kita akan mudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan kan ingatkan kepada kita. Amsal 4 ayat 24 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Hati ini penting. Hati ini adalah sumber dari semua yang ada dalam kehidupan kita. Penyembahan itu berurusan atau berhubungan sangat erat dengan hati kita. Penting jaga hati kita supaya kita betul terus bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir, apa sih? Oh ini, saya baca aja deh. Penyembahan sejati dalam kekristenan bukan hanya tentang nyanyian atau gerakan tubuh ya, tadi tersungkur ini. Tapi tentang sikap hati. Tuhan tidak melihat bentuk luar ibadah, melainkan isi hati seseorang dalam menyembahnya. Kita lanjut. Yang terakhir, apa sih penyembahan itu? Hanya tentang Yesus. It's all about Jesus. Dikatakan, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Dan selanjutnya kita lihat para tua-tua ini bersujud, dia melemparkan mahkotanya. Apa sih terjemahan sederhananya? Jadi melemparkan mahkota itu melambangkan apa? Penyerahan total. Mahkota itu kan melambangkan sebuah kemenangan, kehormatan dan pencapaian kita. Namun di hadapan Tuhan semuanya itu tidak berarti. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Kita lihat cepat contohnya saja ya. Contoh-contoh dari firman Tuhan. Nah, Maria yang di Betania. Ya, ini Maria saudaranya Marta. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita tahu ya ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya dia, karena Maria dan kakaknya Marta ya saudaranya ya. Terus ada satu lagi, siapa namanya? Lazarus. Ini adalah teman baik daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setiap kali berkunjung ke Betani pasti mampir gitu ya. Mampir ke sahabat-sahabatnya ini. Latar belakang Maria ini adalah seorang wanita yang tidak baik ya. Dia ini duduk, kalau Alkitab dalam catatan Alkitab yang lain. Dia duduk, dengerin Tuhan bicara, dengerin Tuhan mau ngomong apa gitu. Dia fokus sama Tuhan. Dan sekali waktu di dalam Yohanes 12 ayat 13 ini mencatat. Dia ngumpulin uang itu, dia beli minyak. Narwatu yang mahal, lalu dia meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Nah, penyembahan sejati itu mengutamakan Yesus. Dan memberikan yang terbaik baginya. Jadi semua ya, walaupun memang saya katakan uang ya, harta kita, artinya gini, penyembahan yang terbaik bukan hanya uang sebetulnya gitu. Tapi semua yang ada dalam kehidupan kita, yang kita berikan sungguh-sungguh untuk Tuhan, itu adalah sesuatu yang terbaik. Ya termasuk di dalamnya adalah harta kita. Amin Bapak Saudara. Melemparkan mahkotanya, memberikan yang terbaik. Kemudian contoh yang kedua dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Yohanes ini dipakai luar biasa. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Banyak orang bertobat ya lewat pemberitaan firman Tuhan. Tapi waktu dia ketemu Yesus, dia tahu Tuhan Yesus itu lebih besar. Dia ngerti. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Dia memahami bahwa hidup dan pelayanannya bukan tentang dirinya tapi tentang Yesus. Nah, contoh yang modern lagi. Nah, ini balik lagi nih, ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit profilnya. Dia mencatat lagi nih. Penyembahan sejati bukan tentang bagaimana suara kita terdengar. Tolong dong gedein supaya suara saya dengar. Bagus nanti orang puji-puji saya. No, tapi bagaimana hati kita ditujukan kepada Yesus. Bukan masalah teknis bisa diberesin gitu. Tapi yang paling penting bagaimana hati kita ditujukan.
Amin Bapak Ibu. Karena sebetulnya begini, penyembahan itu kan bukan tentang kita, it's all about Jesus. Ya. Jadi sebetulnya bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Satu lagi. Matt Redman. Dia seorang pemimpin pujian, sama seperti Darin ya. Seorang pemimpin pujian, pencipta lagu yang begitu luar biasa. Salah satu lagu ciptanya di Heart of Worship. Ya, lagu ini tercipta dari apa? Dia dan gerejanya pada waktu sejenak ya, memutuskan untuk berhenti menggunakan alat musik sejenak dan hanya fokus pada Tuhan. Jadi nggak pakai ini, udah akapela gitu, supaya benar-benar wah tidak tergantung. Dia dia coba di gerejanya gitu. Nah setelah dia coba, dia jadi ngerti bahwa penyembahan bukan tentang musik atau gaya, tapi tentang hati yang benar di hadapan Tuhan. Lalu terciptalah lagu ini. Di Heart of Worship, saya lupa kalimatnya seperti apa, tapi ini lagu betul yang memberkati. It's all about you, it's all about you, Jesus. Wah, begitu dengar itu kita ya benar, semuanya ini tentang Yesus, bukan tentang kita. Semuanya adalah tentang Yesus. Yesus saja yang layak dipuji, Yesus saja yang layak disembah. Amin Bapak Ibu. Kesimpulan, penyembahan sejati berfokus hanya pada Tuhan, bukan pada kita. Kita dipanggil untuk juga apa? Memberi, bukan hanya menerima. Maria memberi minyaknya, tua-tua tadi memberi mahkotanya. Namanya juga penyembahan. Menyembah berarti ada sosok atau pribadi lain yang harus diberikan apa? Penyembahan itu. Jadi penyembahan bukan bicara untuk apa? Kesenangan kita. Wah, lagunya yang ini nih, enak saya kalau dengernya. Loh, ini buat kamu atau buat Tuhan? Saya percaya, maksudnya begini, ketika kita mengerti bahwa penyembahan itu untuk Tuhan, semua lagu, musik, sungguh-sungguh kita persembahkan hanya untuk Tuhan, Tuhan kan bertata di atas pujiannya, umatnya ya. Dia senang, dia hadir. Ketika kehadiran nyata, itulah yang membuat kita merasa dipulihkan. Kita diberkati, mendapat kekuatan baru. Tapi prinsipnya, mesti kita ngerti bahwa penyembahan itu untuk Tuhan. Bukan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Selesai. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengevaluasi ya hidup kita Bapak Saudara. Apakah kita sudah menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita setiap hari? Atau hanya saat-saat tertentu saja saat di gereja ini. Mari mulai hari ini kita jadikan penyembahan bukan hanya bagian dari hidup kita, tapi jadikan hidup kita ini sepenuhnya adalah penyembahan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita evaluasi hidup kita. Apakah selama ini hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan? Kita berikan sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan. Mari di waktu yang tidak panjang datang dengan hati yang sungguh. Tidak hanya lewat bibir perkataan, tapi berikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Yang ketiga, mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini penyembahan kita hanya untuk keuntungan diri kita saja, untuk kesenangan kita saja? Ya. Apakah selama ini kita berfokus pada penyembahan yang membuat hati kita senang? Karena seharusnya penyembahan itu Tuhan yang disenangkan. Dan apakah selama ini kita menyembah sesungguhnya hanya mau menerima saja, tapi kita lupa untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mari datang, tidak dengan tangan hampa, tapi berikan penyembahan, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diingatkan bahwa penyembahan itulah harus menjadi seluruh kehidupan kami. Kami diingatkan bahwa penyembahan bukan soal
hal-hal yang nampak di luar. Tapi penyembahan adalah sikap hati kami. Dan ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami sungguh-sungguh datang dengan kerendahan hati. Karena kami tahu semuanya adalah tentang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sekali lagi datang di hadirat Tuhan dengan hati yang terfokus kepada Dia. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, oh Yesus, ku sembah sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari jemaat Tuhan saja naikkan Yesus. Mari saya undang sambil bangkit berdiri, sembah Dia dari hati kita. Keinginan dalam hidup hanya, sekali lagi dengan sungguh nyatakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku. Mari sekali lagi dengan segenap hati nyatakan hanya Dia yang kita sembah. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.
kami sembah Tuhan. Oh, kami menyembah Engkau. Oh, Engkau yang layak kami. Tidak ada yang lain selain Engkau yang kami sembah. Oh, sembah Dia, naikkan syukur. Tidak ada yang lain yang kami sembah selain Engkau saja ya Tuhan. Engkau yang layak terima sembah dan pujian. Oh, dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan Yesus pagi ini. Dalam hidup hanya Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku mari sekali lagi ambil waktu menyembah Dia. Shikara labata karadabaya syadara badalabaya ralabaya. Oh, shikata karabaya syandara labaya ralabaya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Shikara baya ralabaya. Engkau saja yang layak kami sembah. Engkau saja yang layak kami tinggikan. Tidak ada yang lain. Syaralabaya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan sembah syukur bagi Dia yang layak disembah, bagi Dia yang layak terima hormat, pujian, keagungan, kejayaan, kemuliaan. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau yang telah melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami menyembah Engkau dengan segenap hati, Engkau hadir, bekerja, melawat setiap kami. Mujizat Kau nyatakan, kesembuhan Kau nyatakan, kekuatan baru Kau limpahkan. Setiap kami yang bersedih, Engkau hiburkan. Ada perkara-perkara yang ajaib saat kami menyembah Engkau. Sesuatu yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul, dan tidak ada dalam pikiran kami saat kami menyembah Engkau. Engkau menyatakannya. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami terus kami persembahkan hanya untuk menyembah Engkau. Terima kasih. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kami mengucap Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanganmu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku, yang mengalir sebagai persembahan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Haleluya, biarlah kami membawa hidup kami Tuhan, senantiasa kami persembahkan di altar-Mu, sebab kami tahu persembahan, penyembahan yang terbaik adalah kehidupan kami seluruhnya yang kami persembahkan bagi Engkau. Dalam kehidupan kami setiap hari, biarlah Engkau melihat sebagai penyembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih hari ini kami belajar tentang penyembahan, bagaimana kami boleh membawa seluruh kehidupan kami hanya bagi Engkau. Engkau terus menguatkan, Engkau terus memberkati umat-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa biarlah keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, terus diberkati dengan kehadiran-Mu Tuhan Yesus yang memulihkan, menguatkan, membawa damai sejahtera, bahkan menyembuhkan. Terima kasih untuk setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mereka datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya Engkau akan memuaskan setiap kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan undur diri pulang dari tempat ini Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh undur diri dari tempat ini dengan terima berkat yang berlimpah dari Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. selamat. Tim multimedia harap tinggal. Ya. Tuhan kita besar. Sang Tuhan dan layak dipuji.
besarlah namanya, kekalah kuasanya.